Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Yuliani. Kembali kita akan belajar sejarah minat ya untuk kelas 12 IPS di KD 3.1 tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana respon atau dukungan negara Palestina dan juga India terhadap kedaulatan Indonesia ya. Baik, kita mulai dari respon negeri Palestina terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini pun Indonesia Palestina ini masih terjalin kerjasama yang baik ya antara kedua negara, dan dukungan-dukungan kita terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina yang saat ini pun masih mereka perjuangkan ya. Jadi kalau dulu mereka mensupport upaya bangsa Indonesia tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, maka kiranya sudah sangat wajar kalau kita pun kemudian mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Di samping memang kita memiliki hubungan sejarah, memiliki hubungan budaya ya, juga kita ada panggilan manusiawi bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan hak segala bangsa ya, bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari hak asasi manusia, seperti itu. Bahwa Palestina merupakan salah satu negeri yang pertama mengakui kedaulatan, mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hubungan persaudaraan antara warga Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak lama ya. Para pemuda pejuang Indonesia di Palestina mengadakan pendekatan kepada Palestina guna mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1944 ketika Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso atas nama Kekaisaran Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada suatu hari ya, maka Palestina dengan segera merespon. Mereka bersimpatik dan segera melakukan suatu tindakan, suatu upaya untuk menunjukkan bahwa mereka, rakyat Palestina, sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Seorang mufti agung Yerusalem yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memberikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui siaran radio di Berlin, Jerman. Syekh Muhammad Amin juga mendesak agar negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Palestina, Indonesia juga telah membuka hubungan diplomatik. Jadi pada saat yang bersamaan antara orang Indonesia dan orang-orang Palestina ini saling mendukung ya, saling mensupport upaya masing-masing bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Gitu. Tokoh Palestina berikutnya yang sangat intens ya mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Ali Taher, seorang raja media Palestina seperti media cetak Ash-Shura, Al-Shahbab, Al-Minhaj, dan Al-Alam Al-Masri. Muhammad Ali Taher ini telah memberikan semua tabungannya di Bank Arabia untuk diberikan kepada perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia tanpa meminta tanda bukti penerimaan. Jadi seluruh tabungan dari beliau yaitu Muhammad Ali Taher itu semuanya diberikan untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Jadi ini luar biasa ya, dukungan Palestina kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian kemudian kerjasama Indonesia-India. Jadi kita akan membahas tentang respon India terhadap
kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu kita lihat pada saat sekarang ini bahwa kita masih terjalin kerjasama yang baik antara Indonesia India, ya, baik itu kerjasama ekonomi, perdagangan, sosial, ya, budaya, hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Kita ketahui juga bahwa India Indonesia masuk di dalam organisasi yang sama, misalnya mendirikan konferensi Asia Afrika dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ikatan kita dengan India itu sudah terjalin sejak lama, bahkan sampai saat ini pun kita tetap ya menjalin kerjasama itu. Kemudian sebab-sebab dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Jadi kita ketahui bahwa lama sekali orang-orang India atau bangsa India ini dijajah di kolonialisme dan imperialisme Inggris ya di sana. Sementara Indonesia juga dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi perasaan senasib dan semenanggungan sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Barat, bagaimana merasakan kesengsaraan dan penderitaan akibat penjajahan itu telah menyatukan kedua bangsa ini dalam suatu hubungan persahabatan yang sangat erat, ya. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India, yang pertama adalah dibentuknya Persatuan Putra Indonesia di India, yaitu PPII, ya, Persatuan Putra Indonesia di India, oleh para pelajar Indonesia di India. Tujuan dibentuknya PPII adalah mendesak para pemimpin India untuk mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kemudian membentuk Balai Penerangan atau Indonesia Information Service ya tanggal 9 Juni 1946. Tugas Balai Penerangan ini adalah menyiarkan, membuat buletin, serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia. Yang kemudian dilanjutkan ke media massa, kemudian dan pers di India, dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India di London. Jadi nanti ini tulisan-tulisan para pemuda Indonesia di India, kemudian nanti ini dapat dibaca oleh semua orang ya. Jadi isinya bagaimana Indonesia, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana keinginan bangsa Indonesia yang bersungguh-sungguh ingin merdeka lepas dari penjajahan Belanda gitu ya. Kemudian diplomasi beras. Nah, ini pada tahun 1946 India tengah ditempa krisis pangan dan bencana kelaparan berskala nasional. Sultan Syahrir menawarkan bantuan beras kepada pihak India dan pada tanggal 20 Agustus 1946 Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, menerima bantuan beras Indonesia itu sebanyak 500.000 ton ya padi atau beras yang melalui pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dan sebagai balasannya, India mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Ya. Kemudian diplomasi Muhammad Hatta bertemu dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru untuk meminta bantuan senjata, namun ini tidak bisa dipenuhi oleh India disebabkan persenjataan ini masih dipegang oleh pihak Inggris. Peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, yang pertama mengirimkan obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan dari diplomasi beras. Jadi yang tadinya Indonesia mengirimkan 500.000
ton beras ke India, maka India membalasnya dengan memberikan obat-obatan kepada rakyat Indonesia. Ya. Kemudian 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian Indonesia-Belanda melalui arbitrase. Jadi kalau dalam istilah sosiologinya lebih kurang ya, arbitrase itu adalah penyelesaian konflik yang menggunakan pihak ketiga, dan pihak ketiga dapat memberikan usulan-usulan dalam penyelesaian konflik itu, gitu ya. Kemudian pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 diselenggarakanlah Konferensi Asia di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak ya. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini dihadiri utusan dari Australia, sedangkan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah 1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan. Yang ketiga, dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Jadi peranan India luar biasa ya di dalam mensupport, mendukung, mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Jadi beberapa di antaranya adalah memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia, kemudian secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 September 1946 ya, kemudian bersama Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB dan ditindaklanjuti oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi ya tentang penghentian konflik Indonesia Belanda, dan beberapa hal lagi yang dilakukan India ya sebagai bentuk konkret dari dukungan mereka terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita proklamasi kemerdekaan ini didukung oleh Mesir, Liga Arab, India, Palestina ya. Jadi alhamdulillah negara-negara internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini Mem Yuli kira cukup ya, sampai di sini pembahasan kita mengenai bagaimana respon atau dukungan negara Palestina, dukungan dari negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan yang Mem Yuli sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.